Pada suatu hari, Jalut bersama pasukannya akan menyerang Bani Israel. Jalut dikenal sebagai pemimpin yang ditakuti karena badannya yang besar dan memiliki kesaktian yang tinggi. Hal ini sangat mengkhawatirkan Talut dan pasukannya. Mengetahui hal itu, Raja Talut menyusun strategi dan taktik dalam tempur. Setelah semua pasukan siap, kemudian Raja Talut dan pasukannya bersiap menuju medan pertempuran. Dalam perjalanan, para tentaranya merasa kehausan, mereka ingin sekali istirahat untuk minum. Talut berkata, "Sesungguhnya, Allah akan menguji kamu dengan adanya suatu sungai. Siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Siapa yang tidak meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, dia adalah pengikutku." Saat melewati sungai yang dikatakan Talut, pasukan Talut kemudian meminum airnya sebanyak yang diperintahkan Talut. Namun, beberapa orang di antara mereka tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemimpin mereka. Mereka meminum air melebihi takaran yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika Talut dan orang-orang pengikutnya kembali berangkat menuju medan pertempuran, orang-orang yang minum melebihi takaran berkata, "Kami tidak sanggup untuk melawan Jalut dan tentaranya." Mereka menjadi semakin takut jika mengalami kekalahan. Sementara itu, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar." Dari peristiwa tersebut, terlihat betapa sedikitnya kelompok yang mematuhi perintah Talut. Namun, Talut dan pasukannya tetap optimis. Ketika Talut dan pasukannya melihat Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Setelah berdoa, mereka berjuang melawan Jalut dan tentaranya. Pada awalnya, pasukan Talut terdesak karena jumlah yang tidak seimbang. Selain itu, peralatan senjata pasukan Jalut lebih lengkap. Melihat kondisi tersebut, Talut segera memberikan arahan kepada pasukannya agar menggunakan kecerdasan dan kecerdikan mereka. Kemudian, Talut dan pasukannya kembali menyerang pasukan Jalut dengan semangat baru. Di antara pasukan Talut, ada seorang anak remaja yang ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bernama Daud. Daud sanggup membuat pasukan Jalut kewalahan. Tibalah Jalut berhadapan dengan Talut, keduanya sangat berhati-hati untuk saling menyerang. Namun, kekuatan Jalut ternyata jauh di atas Talut. Serangan yang dilakukan Jalut hampir saja membuat Talut terbunuh. Melihat Talut terdesak oleh Jalut, Daud menghadang Jalut. Daud dan Jalut terlibat perkelahian yang tidak seimbang. Daud masih remaja, bertubuh kecil, dan hanya bersenjatakan katapel. Sementara itu, Jalut memiliki tubuh besar, bersenjatakan pedang, dan memiliki sebuah tameng. Pada awalnya, banyak yang meragukan kemampuan Daud. Namun, di luar dugaan, Daud berhasil mengalahkan Jalut dengan izin Allah. Lemparan katapelnya terlontar dengan sangat keras dan tepat mengenai kening Jalut. Saat itu juga, Jalut langsung jatuh di atas tanah dan kemudian mati. Setelah Jalut mati terbunuh, nyali pasukannya menjadi ciut. Mereka melarikan diri dari medan pertempuran. Sementara itu, Talut dan tentaranya kembali dengan membawa kemenangan. Sejak saat itu, bangsa Israel terbebas dari penjajahan.